Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Oke, kita lanjutkan materi untuk pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Yang materi sebelumnya kita sudah bahas tentang mendiagnosis kerusakan pada kopling. Pada materi ini dan yang akan dibahas pada materi video dalam video ini, kita akan membahas mendiagnosis kerusakan transmisi manual atau lebih tepatnya dengan KD 3.16 pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Oke semuanya, untuk mendiagnosis kerusakan transmisi manual, sebelumnya kalian tentunya di kelas 11 sudah mendapatkan materi tentang memelihara transmisi manual. Nah, untuk mendapatkan diagnosis kerusakan transmisi manual, kita perlu mengenal apa itu dari transmisi. Jadi kita sudah mengetahui fungsi dari transmisi. Terus selanjutnya kita tahu jenis transmisi yang akan kita identifikasi kerusakannya. Lalu yang terakhir kita mengetahui komponen-komponen pada transmisi tersebut. Sebelum kita membahas tentang diagnosis transmisi, Bapak akan mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa kendaraan pada saat mulai berjalan atau menanjak, bisa kalian perhatikan, dibutuhkan momen yang sangat besar sehingga dapat menggerakkan seluruh bobot dari kendaraan dan penumpangnya atau beban yang terdapat pada kendaraan tersebut. Diperlukan beberapa bentuk mekanisme pengubah momen. Di antaranya yaitu adalah menempatkan komponen atau sistem transmisi pada kendaraan sehingga momen yang besar tidak dibutuhkan saat kecepatan tinggi, namun pada saat kecepatan rendah dan jalan menanjak, momen yang besar itu diperlukan. Pada saat mobil menempuh jalan rata, mesin membutuhkan momen yang cukup untuk menggerakkan mobil. Nah, transmisi berfungsi mengatur momen dengan mengubah perbandingan gigi untuk hal-hal berikut. Jadi perlu kalian ketahui yaitu untuk mengubah momen yang pertama, mengubah kecepatan kendaraan. Pada saat kita mulai start, terus kendaraan berjalan dan kita memerlukan perubahan kecepatan dari pelan menjadi sedang dan menjadi kecepatan tinggi. Lalu yang selanjutnya berfungsi untuk memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Jadi kalau sepeda motor mungkin saja kita bisa mengundurkan kendaraan tanpa harus menggunakan momen, sehingga kita cukup menggunakan tenaga manusia untuk memundurkan atau bergerak mundur pada sepeda motor. Namun ada masalah pada mobil, di mana mobil itu cukup besar dimensinya. Maka dari itu perlu ada kendaraan tersebut dibuat memungkinkan untuk bergerak mundur. Itu salah satunya dengan menempatkan gigi mundur pada transmisi. Memungkinkan kendaraan diam pada saat mesin hidup posisi netral. Jadi pada saat kendaraan diam, tidak mungkin kan si pengemudi terus menginjak sistem pemutus putaran yang pada materi sebelumnya yang disebut dengan kopling. Tentunya kopling itu kalau terus-terusan dalam kondisi bekerja itu akan menghasilkan gesekan dan akan membuat sistem kopling itu cepat out karena terus-terus bergesekan. Maka dari itu ketika kita dalam posisi kendaraan diam dan mesin dalam kondisi hidup, perlunya ada pemutus putaran pada transmisi, bukan hanya pemutus putaran dari mesin pada kopling, sehingga kopling bekerja tidak terlalu berat.
pada saat posisi transmisi dinetralkan sehingga putaran tidak diteruskan ke poros roda. Nah, maka dari itu kopling tetap bisa dilepaskan sehingga tidak perlu diinjak pedal koplingnya. Namun kendaraan tetap diam karena posisi putaran hanya sampai ke transmisi. Itu adalah pengantar atau absepsi dari Bapak untuk mendiagnosis. Selanjutnya komponen transmisi di sini tentunya ada input set ya. Input set di sini ada input set yang berhubungan dengan kopling ya, klatis. Jadi tentunya di sini juga ada output set yang berhubungan dengan poros roda atau poros propeller, tergantung dari jenis penggeraknya. Ya, untuk di dalamnya ada yang disebut dengan sliding gear. Ya, ada beberapa sliding gear, ada beberapa counter gear. Ya, jadi kalau sliding gear berarti gigi yang bisa digerakkan pada saat kita memindahkan gigi. Kalau yang counter gear, gigi tetap. Jadi gigi yang tidak berpindah, sehingga gigi itu tetap pada dudukannya, tetap pada porosnya. Untuk sliding gear, itu berarti gigi yang bisa bergerak jika kita berpindah. Nah, ada beberapa komponen-komponen tambahan tergantung dari tipe transmisi yang digunakan. Tentunya ada tipe transmisi sliding mesh yang merupakan dasar pertama kali ditemukannya transmisi. Jadi konstruksinya sangat sederhana, hanya menggerakkan gear pada poros transmisi sehingga gigi itu akan berhubungan dengan gigi yang lainnya sehingga menghasilkan kontak langsung dengan gigi-gigi yang lainnya dan meneruskan putaran. Seiring berjalannya waktu, ada perkembangan teknologi dari sliding mesh menjadi constant mesh. Nah, terus dikembangkan lagi dari constant mesh, tipe constant mesh menjadi synchronous mesh. Ya, yang terakhir sekarang banyak digunakan pada kendaraan itu tipe synchronous mesh. Karena ada beberapa kelebihan pada synchronous mesh di mana perpindahan gigi akan lebih halus ya, dan memungkinkan perpindahan gigi pada kecepatan tinggi. Beda hal dengan yang sliding mesh dan constant mesh. Nah, maka dari itu kendaraan-kendaraan baru yang masih menggunakan transmisi manual itu sekarang rata-rata menggunakan transmisi jenis synchronous mesh. Oke, itu. Jadi untuk selanjutnya anak-anak Bapak silahkan untuk mencari referensi lebih lanjut untuk tipe-tipe transmisi tersebut yang tadi Bapak sebutkan, yaitu tipe sliding mesh, constant mesh, dan synchronous mesh. Oke. Nah, lanjut ke cara kerja. Jadi ini adalah cara kerja dari transmisi. Untuk supaya kalian lebih memahaminya, pada unit animasi berikut akan disimulasikan perpindahan gigi transmisi untuk mobil 4 kecepatan. Penekanan tombol akan menunjukkan posisi transmisi. Jadi apabila Bapak tekan angka berapa, itu akan menunjukkan gigi berapa yang akan berpindah. Oke, kita mulai dari tombol 1 menunjukkan pada tuas transmisi 1 yang akan berpindah. Nah, kalian bisa perhatikan di situ jalur garis merah yang bergerak itu menunjukkan bahwa pertautan gigi atau perpindahan putaran dari input shape ke counter gear lalu ke sliding gear. Nah, dari sliding gear ini itu dihubungkan dengan clutch hub ya. Jadi ini adalah pertautan dari ini. Clutch hub ini mengunci pada sliding gear yang terdapat pada output shaft. Oke. Untuk gigi 2 coba kita perhatikan. Clutch hub ini berpindah dari gigi percepatan 1 ke gigi percepatan 2, mengunci gigi percepatan 2 sehingga perputaran dari input shaft
ke counter gear, ke gigi percepatan 2, lalu ke output set. Terus untuk selanjutnya gigi 3, flat hub dari gigi 2 itu akan terputus, lalu flat hub gigi 3 itu akan mengunci gigi 3 ya. Jadi gigi percepatan 3. Lalu ketika kita pindahkan pada kecepatan 4, flat hub akan memutus penguncian pada gigi percepatan 3 ke gigi percepatan 4, sehingga perputaran dan perbandingannya kalian bisa lihat di sini ya. Gigi penggerak input shape lebih kecil daripada gigi counter gear pada yang digerakkan. Lalu selanjutnya pada gigi percepatan 4, gigi counter gear yang menggerakkan lebih besar daripada gigi output set. Oke. Nah, sehingga rumus untuk perbandingan ini kita analogikan bahwa ini adalah N1, N2, N3, N4, atau bisa menggunakan kode apapun silahkan. Jadi gigi yang diputar dibagi gigi pemutar ya. Jadi itu rumus dari perbandingan gigi. Jadi nanti kalau kita pada saat hitung perbandingan gigi bisa menggunakan rumus gigi yang diputar dibagi dengan gigi yang memutar ya. Kalau misalkan gigi yang berhubungannya itu ada 4, berarti kita anggap ini adalah N1, N2, N3, N4. Nah, counter gear ini gigi yang diputar kita sebut N2. Input gear ini adalah N1, berarti N2 dibagi N1 kali N4 dibagi N3. Itu adalah rumus dari menghitung perbandingan gigi. Oke, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya kita langsung ke cara mendiagnosis atau memeriksa kerusakan pada komponen transmisi manual. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, menggunakan masker karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.